Anda berhak membela pendapatmu, tapi anda tidak berhak menyiasatkan pendapat orang lain. Dan perbedaan itu bukan berarti Islam, memang Islam satu, Quran satu, Nabi Muhammad satu. Apakah dasar Imam Maliki membawa agama Quran dan Sunnah? Dasarnya apa Imam Maliki? Quran dan Sunnah. Terus Imam Syafi'i apa dasarnya? Quran baru beda, Sunnah baru beda, atau sama? Tapi kalau memang sama-sama membawa Quran, sama-sama bawa hadis, kenapa ada perbedaan? Bukan beda sumber agama, tetapi berbeda memahami isi Al-Quran. Yang terjadi beda pemahaman, bukan beda sumber agama. Mereka tahu semua kembali kepada sunnah, semua kembali kepada hadis, semua kembali kepada Al-Quran, tapi memahami isi Al-Quran dan memahami makna hadis. Jangankan berbeda antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, antara sahabat yang guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ahli bahasa Arab murni, yang memahami bahasa Arab, yang memahami isi Al-Quran, tidak perlu dijelaskan. Tetapi banyak hal terjadi berbeda pemahaman di antara sahabat, sedangkan Rasulullah SAW membawa satu perintah. Kisah yang masyhur, hadis yang masyhur, hadis kisah Yahud Bani Quraidah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka, kalian salat asar di Bani Quraidah. Mereka salat zuhur sama Rasul, kemudian berjalan menuju menjalani tugas ke kampung Bani Quraidah. Apa perintah Rasul? Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kalian salat asar di kampung Bani Quraidah. Rombongan sahabat jalan, di tengah perjalanan masuk waktu asar. Tolong perhatikan kisah ini. Di waktu perjalanan masuk waktu asar, muncullah dua pemahaman. Satu berkata, kami mau salat asar di jalan karena sudah tiba waktunya. Golongan B berkata, mohon maaf, kami diperintahkan Rasulullah salat asar di kampung Bani Quraidah. Beda pemahaman. Mereka berdebat untuk saling menjelaskan. Golongan A yang berkata kami salat di jalan karena kami belajar salat itu lebih afdal di awal waktu. Yang kedua, maksud Rasul salat asar di Bani Quraidah, bercepatlah jalan agar bisa bertemu asar di Bani Quraidah. Ini bagi tafsir, bagi ijtihad. Sahabat golongan B, mohon maaf, kami tidak mau bagi ijtihad, tidak mau bagi ta'wil, tidak mau bagi tafsir. Perintah jelas, salat asar di Bani Quraidah, sami'na wa ata'na. Sudah selesai. Ini ijtihad, ini tidak mau bagi ijtihad. Ini bagi ta'wil, ini tidak mau bagi ta'wil. Sampai ke salat asar sebagian, sisanya salat asar di Bani Quraidah. Ketika mereka sampai ke Bani Quraidah, sudah tiba waktu maghrib, sedangkan mereka belum salat asar. Salat asar qada, kemudian salat maghrib. Terjadi masalah, perbedaan. Mereka kembali kepada Madinah dan bertemu Rasul. Ya Rasulullah, terjadi silsilah perbedaan di antara kami. Ada yang salat di jalan, ada yang salat di kampung Bani Quraidah, padahal sudah masuk waktu maghrib. Yang benar yang mana ya Rasulullah? Rasul menjawab, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Semua berdakwah di Indonesia, insya-Allah saya yakin semuanya niat baik untuk Indonesia. Silahkan Bapak Ibu belajar. Siapapun yang datang ke tempat kita, tidak usah tahu latar belakangnya, tidak usah tahu dia tamat mana. Saya tidak peduli tamatan mana. Mau dia tamatan Madinah, mau dia tamatan Makkah, mau dia tamatan Mesir, mau dia tamatan Maroke, dia mau tamatan Sudan, mau dia tamatan Hadramaut, Darul Mustafa, atau dunia tamatan Al-Ahqaf, atau apa saja, saya tidak peduli. Saya peduli isinya saya dengar. Manfaat saya ambil, tidak bermanfaat saya buang. Dan tetap guru itu kita hormati. Dan justru semakin belajar dalam perbedaan, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu, semakin banyak ilmu kita akan berkurang mengingkari perbedaan. Yang membuat kita tidak menerima perbedaan karena kita tidak belajar. Kita hanya belajar satu pihak,
membenarkan diri, merasa diri benar, yang lain sesat. Nah, ini bahaya. Anda berhak membela pendapatmu, tapi anda tidak berhak menyiasatkan pendapat orang lain.